Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadhana sayyidush syuhur wa anzalal qur'ana fihi hudan linnasi wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul ghafur, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibun nuri fawqa nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ya ikhwanil muslimin al-mu'takifin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, puji serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita, suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan keberkahannya Allah limpahkan kepada kita dan juga generasi kita ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat tamu Allah yang dimuliakan, dalam kesempatan khutbah yang mulia siang hari ini, khatib mengajak kepada hadirin umumnya, kepada khatib yang lain khususnya, marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan amal ibadah kita yang menjadi perintah Allah dan berupaya untuk meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini kita lakukan agar kelak kita termasuk hamba Allah yang diberikan kesempatan meraih derajat tertinggi di sisinya, yakni derajat orang-orang yang muttaqin. Amin, Allahumma amin. Hadirin saudaraku yang berbahagia, perputaran waktu begitu cepat mengantarkan kita jarak dengan bulan Ramadan semakin dekat. Lalu apa yang sepatutnya kita perbuat? Jemaah yang dimuliakan Allah, Ramadan bisa diibaratkan sebagai tamu yang sangat mulia, tamu yang sangat agung, karena di dalamnya tidak hanya membawa kaum yang beriman berpuasa, tetapi akan mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah dari Allah, dan yang berhasil akan mendapatkan kebebasan dari siksa api neraka. Sudah sepantasnya dan sepatutnya ketika seseorang akan kedatangan tamu yang sangat agung, harus mempersiapkan diri dengan seoptimal mungkin. Maka di antara kaum mukminin dalam menyambut bulan Ramadan ini, ada yang sengaja merenovasi rumah dengan niat menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Insya Allah ada pahala tersendiri. Ada juga yang membersihkan dan mempercantik tempat tinggalnya di bulan Sya'ban dengan tujuan menyongsong datangnya bulan Ramadan.
Dan ada juga yang sengaja untuk menambah amal ibadah sunnah di bulan Sya'ban, memperbaiki dan meningkatkan ibadah wajib di bulan Sya'ban, untuk melatih dirinya agar nanti di bulan Ramadan lebih semangat lagi untuk mengoptimalkan waktu yang sangat mulia itu. Dalam kesempatan khutbah yang mulia siang hari ini, khatib akan menyampaikan minimal 4 perkara yang harus kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah persiapkan iman kita. Kenapa iman harus kita persiapkan? Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang untuk berpuasa bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang beriman dengan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah yang sudah terkenal ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Berarti yang tidak beriman tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kita ini dalam setahun terakhir, saya pribadi, khatib pribadi merasa, mungkin di antara kita pun ada yang merasakan bahwa iman kita sempat terganggu dengan adanya wabah COVID-19. Karena sikap yang berlebihan, takut kepada yang namanya COVID-19, seakan-akan kita lupa menafikan Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwa Allah Maha Kuasa, lupa bahwa Allah Maha melindungi, lupa bahwa Allah Maha menjaga. Dan kita lupa bahwa Allah mempunyai takdir yang sudah ditulis di zaman azali kepada setiap ruh yang telah diterapkan dalam jasadnya masing-masing, di antaranya usianya berapa, matinya di mana, usia berapa, semua sudah tertulis. Kita semua khawatir dengan kondisi seperti ini akan menurunkan kadar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dalam kesempatan khutbah siang hari ini, khatib menyampaikan dan mengingatkan pada hadirin umumnya, pada khatib khususnya, marilah bersama-sama kita memperbaiki iman kita masing-masing. Minimal ketika membaca kalimat thayyibah, la ilaha illallah, kita resapi sampai dalam hati kita. Kita akan membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, kita resapi dan kita tanamkan dalam hati kita masing-masing. Dengan demikian awal yang baik untuk menerapkan dan mengukuhkan fondasi keimanan dalam kolbu dan diri kita. Dengan bekal iman, insya Allah yang Allah perintahkan kepada kita mampu kita terima dan kita amalkan sebaik-baiknya. Dengan harapan puasa kita tahun ini benar-benar puasa orang-orang yang beriman, yang insya Allah diterima puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Yang kedua yang harus kita persiapkan adalah persiapan hati. Kenapa demikian? Karena ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Fa in saluhat saluha sairu jasadi amalih, atau sairu jasadi kulluh, wa in fasadat fasadat jasada, fa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu kondisinya baik, sehat, terbebas dari berbagai macam penyakit, maka bisa dijamin seluruh perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuhnya itu semua menjadi baik. Tapi ketika segumpal daging itu buruk kondisinya, penuh dengan penyakit, bisa dipastikan perbuatan-perbuatan yang dimotori oleh hati itu akan cenderung menjadi buruk adanya. Ala wahyal qalbu, ingatlah bahwa itu adalah hati. Untuk itu hadirin, banyak orang yang berpuasa tapi pahala puasanya hilang begitu saja. Kenapa?
hatinya tidak diobati, hatinya tidak dibebaskan dari berbagai macam penyakit, di antaranya sombong, penyakit dengki, penyakit iri, dan bahkan dengan penyakit hati itu menumbuhkan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati orang lain dan perkataan-perkataan yang buruk. Oleh karena itu kita persiapkan hati kita. Di antaranya mungkin memposisikan alat komunikasi yang biasa dalam saku kita masing-masing ke arah yang lebih positif. Jangan sampai jari kita mengantarkan kita lepas dari pahala puasa di bulan Ramadan nanti. Lisan kita yang biasa mengucapkan hal-hal yang buruk, mungkin kita jaga selama bulan Ramadan minimal. Syukur sekali setelah Ramadan pun kita biasakan demikian. Sifat-sifat sombong yang melekat dalam hati kita buang jauh-jauh. Sifat iri, dengki kepada sesama, kita lemparkan jauh-jauh dari diri kita. Fa insyaallah pahala puasa kita akan menjadi pahala yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak rusak karena perbuatan kita yang diakibatkan oleh hati yang rusak. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah ilmu. Bukankah setiap ibadah itu harus disertai dengan ilmu? Rasul pernah bersabda, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia sukses, hendaklah harus punya ilmu. Wa man aradal akhirata, barang siapa yang hendak sukses akhiratnya, hendaknya ia juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa ingin sukses dunia akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaknya ia mempunyai ilmunya, termasuk ilmu dalam hal ibadah, khusus ibadah puasa Ramadan. Jangan sampai kita sudah lelah, sudah haus, sudah menahan dahaga, tetapi tidak ada pahalanya sama sekali akibat tidak adanya ilmu. Tidak tahu mana yang membatalkan puasa, tidak tahu apa syarat sahnya puasa. Maka sekarang ini zaman sudah canggih, bisa berbagai macam jalan kita lalui untuk mendapatkan ilmu tentang puasa itu. Oleh karena itu masih ada waktu sekitar setengah bulan ke depan. Silahkan kita bersama-sama mencari ilmu sebagai persiapan untuk bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, sering kita mendengarkan sebuah qaulul hikmah, faman ya'mal bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tidak disertai dengan ilmu, a'maluhu mardudatun, amal-amalnya itu ditolak, la tuqbalu, tidak terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir adalah persiapan fisik. Banyak di zaman akhir ini orang yang tidak mampu berpuasa dengan dalih fisiknya tidak mampu, ada gangguan kesehatan. Walaupun boleh mengganti di hari yang lain, tetapi semangat dan motivasi berpuasa akan lebih baik dan lebih mengena apabila kita lakukan pada waktunya bersama-sama dengan kawan dan keluarga, yakni di bulan Ramadan sama-sama bisa berpuasa dari awal sampai dengan akhir. Ketika ada keluhan masalah fisik, tentu diri kita yang mengetahui tentang fisik kita. Yang punya keluhan lambung tentu kita persiapkan pola makan dan kita persiapkan obat yang biasa kita konsumsi. Yang punya keluhan masalah fisik yang lain tentu bisa kita sikapi dengan sikap sesuai dengan kemampuan kita. Suatu contoh yang biasa begadang malam tanpa ada hal yang penting, kita kurangi dengan harapan di waktu sahur bisa bangun, bisa makan sahur dan di dalamnya ada barokah. Bisa sholat subuh berjamaah, di dalamnya banyak kebaikan yang bisa kita peroleh. Dengan kita persiapan 4 hal ini, insya Allah tahun ini puasa kita akan bisa lebih baik dibanding tahun-tahun yang lalu. Dan tentu masih banyak hal yang harus kita persiapkan, di antaranya infak kita, sedekah, amal soleh dan lain sebagainya, baca Quran dan lain sebagainya. Tentu itu menjadi hal yang harus kita optimalkan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan,
hati, kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan fisik untuk melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita yang beriman ini, yakni ibadah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan nanti. Amin. Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah singkat yang khatib sampaikan pada siang hari ini, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf dan kurang karena keterbatasan hamba yang dhaif, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.